Kita lanjutkan dialog mengenai timnas U17 malam tadi yang melawan Korea Utara. Coach, kalau kita lihat bagaimana sih sebenarnya kemampuan adaptasi tim U17 terhadap tekanan dan tempo cepat yang diterapkan oleh tim Korut ini? Ya, saya pikir Coach Nova sebetulnya sudah sangat mengantisipasi kelebihan Korea Utara. Karena kita juga punya tim analis dan mereka sudah melakukan observasi pastinya. Dan kalau dilihat sebetulnya nggak ada yang salah dengan taktik bermain Coach Nova kemarin. Kalau nggak ada yang salah, kenapa kebobolannya besar sekali? Sekarang Coach? salahnya yang tadi saya sampaikan, apapun strategi yang dimainkan, kalau pemain dominan tidak ada di dalam performa, dengan memberikan sikap agresif terhadap lawan, merebut bola, berani challenge terhadap lawan, itu juga akan sia-sia karena semuanya saling punya keterkaitan ya. Dan saya pikir itu pendekatan yang sudah pas. Hanya sekarang masalahnya adalah yang membedakan ketika kalau saya komparasi dengan main dengan Korea, ketika kita menguasai bola lawan Korea Selatan, kita masih ada itu alur bola harus kemana, lalu ada pergerakan pemain tanpa bola yang mereka akan tahu kira-kira ini bola menjadi satu opsi untuk pemain striker membalikan passing ke belakang kemudian meluruskan lagi ke depan. Tapi malam tadi sama sekali tidak ada. Itu tidak terlihat ya. Kita melihat adanya seperti pemain itu benar-benar hanya fokus hilang bola, kemudian dia akan menunggu bertahan lagi. Jadi situasi seperti ini yang terus terjadi. Sementara kita tahu Korea Utara walaupun dia menyerang terus, ya, tapi dia tetap menyeimbangkan permainan dengan dia tetap menempatkan minimal ada 3+1 pemain untuk mengantisipasi counter attack kita. Sehingga di situ memang praktis kita buntu. Ketika kita mau melakukan serangan cepat, mereka sudah melakukan block defense dengan sangat efektif karena memang tidak memberi ruang kepada kita. Jadi kalau dibilang adaptasi, saya pikir sudah ada adaptasi itu dengan juga mencoba merubah strategi babak kedua. Tapi saya melihat sekali lagi, apakah target kita menuju Piala Dunia sudah terrealisasi, sehingga kemudian itu membuat rasa puas, kemudian secara tidak sengaja atau secara tidak disadari bahwa itu sebenarnya juga bisa mengganggu psikologi pemain, itu bisa mempengaruhi performa pemain tanpa disadari. Apa maksudnya jumawa gitu maksudnya? Tidak, sama sekali tidak ada jumawa, tapi secara tidak langsung tugas rasanya kok sudah kita tercapai gitu. Jadi sepertinya itu yang mungkin bisa terjadi karena saya juga pernah merasakan bagaimana ketika habis menjadi juara di satu event tertentu kemudian saya main lagi seperti kita memang ini serius tapi keseriusan yang kita tampakkan itu juga akhirnya tidak bisa seperti ketika kita bermain seperti dalam pertandingan sebelumnya karena secara tidak kita sadari sekali lagi bahwa itu akan menjadi sesuatu yang mengganggu kita. Oke. Sebelum ke Bung Erwin, saya ke Coach lagi ya, Bung ya. Apa ya kalau gitu catatan dari Coach yang harus dipersiapkan untuk kita di kancah yang memang dinanti-nanti ini, Coach, gitu loh. Berangkat dari yang sudah-sudah, Coach. Iya, makanya menurut saya kita bagaimanapun ini Coach segera melupakan pertandingan ini karena apa? Kita punya tantangan yang lebih besar lagi. Ini pertama kali loh kita lolos di Piala Dunia dan ini harus diapresiasi. Luar biasa. Tapi sekali lagi apresiasi ini juga harus disertai juga masa persiapan yang benar. Kita punya 6 bulan sekarang menuju bulan November dan saya pikir yang paling penting adalah memberikan sebanyak mungkin pengalaman bertanding menghadapi tim dengan level yang paling tidak seperti Korea. Betul, uji coba sebanyak-banyaknya. Karena saya pikir ini yang akan membuat mentalitas pemain betul bisa terasa, kemudian membiasakan diri dalam atmosfer pertandingan dengan intensitas yang tinggi. Karena ini menjadi sesuatu yang harus dilakukan. Oke, Bung Erwin, ancaman di Piala Dunia nanti U17 2025 negara mana? Buat Indonesia. Semuanya kali. Iya, pasti semuanya. Tapi kan kita mengalahkan Korsel. Kalau udah bicara Piala Dunia dan melalui babak kualifikasi atau babak Piala Asia, Piala Eropa ataupun kualifikasi dari zona lainnya ya pasti semua yang lolos pasti akan berat. Gitu. Mungkin spesifiknya pertanyaan saya tuh ke Anda tuh seperti ini. Kalau kita bicara soal timnas senior kita yang kemarin. Kan kita kan satu grup sama siapa aja tuh Cina, terus Jepang, Bahrain, Australia. Nah, kalau Anda dan beberapa pengajar mengatakan oke lah, nah ada istilah oke lah kalau Cina gitu kan, oke lah kalau Bahrain ya kan, tapi tidak dengan Jepang, Australia, Saudi ya, Arab gitu. Nah kalau untuk next ini siapa yang kira-kira mungkin oke lah, tapi yang harus dijaga negara ini, gitu.
Tetap nggak ada clue sih. Nggak ada ya? Nggak ada clue, karena sekali lagi Indonesia itu nggak ketemu tim sesama Asia gitu di Piala Dunia. Kita nggak tahu apa kualitas dari tim-tim dari Eropa, dari Amerika Latin, dari Afrika. Di level U17-nya kalau misalnya sudah lolos ke Piala Dunia dari ya pemantauan pasti. Anda, U17 Eropa bagaimana? Jadi gini, kalau U17 itu juga sebenarnya nggak bisa dijadikan patokan karena tim seperti Spanyol aja nggak lolos ke Piala Dunia. Tim seperti Italia aja nggak lolos ke Piala Dunia. Artinya. Jadi Belanda, ya, timnas Belanda yang U17 artinya itu negara-negara kuat di Piala Dunia yang senior nggak banyak yang nggak masuk, rontok gitu. Ada yang nggak lolos juga. Jadi artinya di level seperti U17 seperti sekarang ini sangat fluktuatif gitu. Karena kan pemainnya ganti-ganti terus. Tahun depan mereka usianya sudah lewat. Betul. Harus ganti lagi gitu. Jadi artinya di level U17 siapapun yang sudah lolos ke Piala Dunia ya sudah, ini merupakan tim yang berat karena bahkan seperti Belanda pun nggak lolos gitu, yang punya tradisi bagus ya di tim seniornya gitu. Nggak lolos juga. Artinya siapapun yang ada di situ ya pasti akan menjadi lawan yang berat gitu. Entah itu dari Afrika, dari Amerika Latin, itu juga pasti udah lawan yang berat gitu. Kekuatan apa sih yang butuh kita jaga untuk di Piala Dunia nanti? Iya. Kalau kita melihat histori kita ini di fase grup kemarin di Piala Asia ya lumayan bagus, tapi setelah korut ternyata kita tumbang juga. Tapi kita punya kekuatan pastinya. Gini, waktu Indonesia ini mau main sebelum lawan Korea Selatan, ini kan bekalnya juga sudah cukup panjang persiapannya, hampir setahun. Uji cobanya mungkin hampir sekitar 20 ya, 19, 18 atau 19 gitu. Itu dalam setahun itu gitu. Untuk tapi Piala kan, Dunia. Iya, tapi kan gini, penampilan di Piala Asia ini kan menggambarkan bahwa persiapan seperti itu ternyata belum cukup untuk menghadapi turnamen dengan lawan seperti Korea Utara lah. Korea Selatan oke, kita lewat, tapi dengan cara main yang kita juga didominasi gitu kan ya. Ternyata lawan Korea Utara kalahnya 6-0 gitu. Jadi 6 bulan ini waktu yang nggak banyak untuk persiapan ke Piala Dunia, dan lawannya saya yakin jauh lebih berat dibandingkan dengan Piala Asia. Jadi mungkin kita pahit-pahit aja ya sekarang yang bilang ya, jauh lebih berat lah. Iya, pasti jauh lebih berat. Jadi selain persiapan yang harus lebih matang gitu ya, kondisi non teknisnya, kualitas lawan menjelang pertandingan sesungguhnya itu juga pasti kan harus dipikirkan. Ya, jangan sampai misalnya nih, kalau coach pasti sudah tahu bahwa menjelang pertandingan jangan cari lawan yang berat-berat gitu. Kalau cari lawan yang berat-berat kalahnya telak, kok mengganggu mental juga pasti kan. Dengan pemikiran saya malah justru kalau mau cari yang berat. Jadi kalaupun kita kalah, kita tahu harus kita lakukan apa gitu. Kalau saya gitu. Kalau sepanjang pengetahuan saya ketika meliput gitu ya, dengan coach Rahmat atau coach lainnya, ketika menjelang turnamen itu lawannya jangan yang berat-berat. Karena kalau misalnya kalahnya telak, pasti akan berpengaruh ke mental. Tapi kan tentu catatan jadi banyak kan begitu. Ya di awal-awal biasanya atau di tengah-tengah persiapan itu lawan-lawan berat itu. Kita tanya expert. Benar tuh coach, kayak gitu coach. Jadi ada dalam periodisasi yang kita buat itu memang ada kapan kita bermain atau beruji coba dengan tim yang lebih baik dibandingkan tim kita atau lebih kuat ya. Tapi ada juga untuk kita kapan bertanding dengan tim yang levelnya di bawah kita. Apple to apple. Ya, jadi memang itu juga penting yang tadi disampaikan, membantu secara psikologi pemain untuk mengembangkan misalkan taktik bermain dengan sedikit tekanan yang mungkin bisa diperagakan dengan lebih baik. Itu salah satu contohnya. Itu biasanya dilakukan mungkin 2 minggu sebelum event itu dilaksanakan. Tapi kalau mungkin ada waktu 3 bulan sebelumnya, 2 bulan sebelumnya, 1 bulan sebelumnya, bahkan mungkin masih berani untuk kita menghadapi tim. Dan itu memang sebuah keharusan ya. Sekali lagi karena yang saya lihat wajib yang dibutuhkan oleh tim kita saat ini itu. Karena Kenapa tadi disampaikan usia 17 ini 2 tahun lagi bisa berubah, dan ketika dia naik dalam usia 19 itu belum tentu nih semua pemain mayoritas akan bisa mengisi tim 19. Kenapa? Karena yang menentukan mereka sukses tidaknya nanti dalam fase 2 tahun itu mereka diberikan menit bermain di klubnya masing-masing, kemudian mereka berkompetisi, dan ketika dalam kompetisi itu ada pemain lain yang punya mentalitas lebih bagus, yang punya perkembangan lebih bagus, dia akan bisa menggeser pemain yang sekarang ada di usia 17. Jadi sekali lagi yang mematangkan mereka adalah kompetisi. Makanya penting untuk kita menggelar kompetisi dengan level yang baik. Nah, oleh karena itu sekarang kompetisi yang dengan intensitas seperti yang kita harapkan mungkin belum
begitu dominan bisa mereka harapkan. Salah satunya mengatasinya adalah dengan beruji coba dengan itu ya. tim yang lebih kuat lagi. Kompetisi latihan bagus, uji terus. coba Iya. juga ada gitu. Betul. Tapi kompetisinya harus diliatin tuh kalau lagi Iya. ngundi gitu. Kita nggak bahas itu sih. Tapi sedikit mungkin Coach, Ya. kalau kita lihat pertandingan malam tadi dan sebagai modal juga ke Piala Dunia, bagaimana soal mental dan kekuatan ya dari timnas U17? Karena kalau kata Arif Fadil, yang punya gingseng tuh Korea Selatan, tapi Korea Utara tuh kuat banget. Iya, soal kekuatan dan stamina kita seperti apa nanti? Ya, kalau kita bicara tentang endurance pemain ya selama ini kan selalu orang akan menilai atau mengukurnya dengan bagaimana VO2 max para pemain kita dengan bisa Cooper test, dengan blip test gitu. Tapi menurut saya nggak ada kok yang kalah kalau kita komparasi antara kekuatan kondisi fisik kita dengan pemain lawan gitu. Yang membedakan sekali lagi memang adalah ada banyaknya hal-hal yang mungkin ya tidak kita dapatkan dalam proses pemain ini berkompetisi. Itu mungkin kita masih harus, yang saya sampaikan, menambah lagi intensitas kompetisi untuk bisa sangat kompetitif lah. Kalau pilot tuh namanya jam terbang gitu ya Coach? Ya, dan saya pikir ini yang menjadi sebuah pekerjaan rumah kita. Tapi sekali lagi apresiasi tetap harus kita berikan dengan memberikan motivasi kepada pemain-pemain muda. Sekali lagi, pemain muda ini lebih susah menghandle-nya karena itu tadi mengatur mereka dalam satu stabilitas permainan yang ideal itu yang belum dan sulit. Saya sendiri kadang-kadang juga merasakan kok ketika saya mengalami timnas 23 yang lebih dewasa pun seperti itu. Singkat catatan terakhir Anda, Bung Erwin. Ya, harus tetap semangat ya. Karena di Piala Dunia nanti tantangannya lebih berat. Harus tetap semangat, harus tetap fokus terutama dan tetap terbuka terhadap kemungkinan untuk pemain baru masuk gitu ya. Satu lagi ya itu tadi bahwa pemain ini harus tetap berkompetisi gitu. Karena kalau tanpa kompetisi nggak akan terasah gitu. Jadi jangan sampai mereka nggak terasah setelah Anda berharap masih Coach Nova? Ya dengan prestasi sekarang apa alasannya kita untuk acukan jempol untuk nggak mempertahankan Coach Nova? Saya pikir nanti mungkin akan polemik seperti timnas senior gitu ya. Drama. Ya kan? Kita bukan ngomporin sih. Baik, terima kasih Bung Erwin. Terima kasih Coach. Sama-sama. Untuk Anda ya Coach ya. Amin. Makasih. Oke, dan pemirsa, itu tadi perbincangan kita terkait dengan timnas U17, tapi kita akan jeda terlebih dahulu sebelum kembali dengan informasi-informasi viral untuk Anda.